Selamat pagi para peserta sekalian, teman-teman radiografer dan juga para dokter. Pagi ini saya akan membawakan overview cardiac CT sebelum masuk ke dalam topik-topik lainnya ya. Nanti di akhir pembicaraan kita nanti kita akan saya presentasikan mengenai hal-hal apa yang paling penting dalam cardiac CT sebagai kesimpulan daripada presentasi saya. Ya. Sebagai outline, pertama adalah introduction, ya, lalu coronary heart disease, cardiac CT pada chronic condition, CCTA pada acute chest pain, lalu pitfall dan quality-nya. Ya, sebagai introduction. Nah, seperti kita tahu ya, cardiac CT itu dimulai sekitar tahun 2000 gitulah sekitarnya. Karena zaman dulu itu seperti kita tahu CT itu hanya satu slice ya. Jadi begitu lambatnya dia bergerak ya, sampai dengan kalau ngebikin kepala aja sampai 24 jam ya. Nah, dengan kemajuan teknologi ya, rotasi daripada cup di dalam gantry itu semakin cepat. Juga dia punya coverage ya, lebarnya slice ya, detektor itu juga semakin lebar ya, semakin canggih terus ya, sampai akhirnya ada multi slice ya, sehingga detektornya banyak ya, coveragenya luas, scan-nya juga lebih cepat. Ya, dengan scan yang lebih cepat dan coverage yang luas, maka memungkinkan untuk melakukan CT scan jantung. Ya, karena jantung itu benda bergerak. Ya, karena benda bergerak, kalau kita scan dengan lambat, ya, kalau misalnya masih zaman dulu tahun 70 itu kita scan ya nggak bisa. Ya, jantung bergerak setiap detik aja, setiap menit aja udah 60 kali ya, sedangkan itu gambarnya jadinya 24 jam ya, pasti gambarnya nggak jadi itu ya, kacau sekali pasti gambarnya itu ya. Makanya kita nggak mungkin kalau zaman dulu. Sedangkan sekarang dengan kecepatan rotation time yang cepat dan coverage yang luas, maka itu memungkinkan untuk membuat CT scan jantung. Ya, ya, ini prinsipnya ya. Kita tahu ini cupnya, ini adalah detektornya, ya. Mengelilingi pasiennya, ya. Ini pasien daerah jantung dadanya ya, seperti ini ya, kita lihat situ ya. Nah, kita lihat sini, rotation time-nya itu sangat cepat sekali ya. Rotation time itu 0,33 second. Jadi 1 detik dia berputar 3 kali. Bayangin cepatnya ya, lebih cepat daripada putaran helikopter itu ya. Jadi 1 detik 3 kali ya. Nah, dengan dia bergerak setengah lingkaran aja ya, pada 33 detik itu 0,33 second itu ya, dengan bergerak setengah lingkaran aja ya, itu kita udah bisa dapat gambar ya, ya. Nah, setengah lingkaran itu kira-kira 165 milisecond ya. Dengan teknologi terbaru ini jauh lebih cepat lagi, nggak 165, mungkin ada yang 150 140 milisecond ya, acquisition time-nya ya, saat-saat sekarang ini ya. Lalu kita tuh cara membuat gambarnya dengan mencuri pada waktu diastole ya. Seperti kita tahu kan, jantung itu kan benda yang bergerak ya, mompa begitu ya. Nah, pada saat diastole itulah kesempatan kita mengambil gambar, karena pada saat diastole jantung itu pas istirahat ya, jantung itu pas istirahat, dia relaksasi, dia diam, kita foto, kita dapat gambarnya ya. Seperti kalau kita mau foto orang tarik kecak gitu ya, kan kita ada 2 cara ya. Caranya pada saat dia kita suruh diam ya, atau kita bikin dia lambat itunya, gerakannya seperti gitu ya. Nah, ini juga sama. Kita foto orang yang kalau kita fotonya pada saat dia tuh lagi gerakan cepat, tentu kita nggak akan dapat gambar yang baik ya. Atau sering juga pada kalau ibaratnya tuh sering pada kita foto mobil balap ya, mobil balap.
kesempatan kita foto adalah pada saat di tikungan. Karena pada saat di tikungan itulah mobil akan melambat. Ya saat itulah kesempatan kita bisa mengambil foto yang baik. Kalau saat dia lagi bergerak di jalan yang lurus, tentu gambar kita akan blur. Ya, begitu juga pada CT kardiak. Ya, kita harus cari kesempatan di mana dia sedang dalam fase relaksasi, yaitu pada fase diastol. Ya, nah gimana supaya fase diastol cukup panjang sehingga kita sanggup untuk mengambil gambarnya? Adalah kita harus turunkan denyut jantungnya. Kita bikin supaya diastolnya jadi panjang, ya, sehingga kita butuh kasih beta blocker, ya, untuk bikin dia lebih panjang di sininya, ya, sehingga kita punya kesempatan. Kalau dia relaksasinya pendek karena denyut jantungnya cepat, maka gambarnya pun akan jelek. Saat dia bergerak, maka kita foto akan gambarnya menjadi blur, gitu, ya. Nah ini, kalau denyut jantungnya 60 kali denyut per menit, ya, kan kita lihat sini cukup panjang ininya, fase diastolnya. Kita ambil gambar di sini, kita bisa dapat gambar yang baik. Karena pada saat kita scan, ambil gambar jantungnya sedang fresh, sedang diem, sedang istirahat, sedang relaksasi, ya, sehingga kita bisa dapat gambar yang baik, ya. Tapi kalau fase sistolnya, fase diastolnya itu terlalu cepat, saat kita ambil gambar, maka gambarnya pun blur, ya. Jadi seperti ini contohnya, ya. Nah, kalau denyut jantungnya 100 kali per menit, ya, maka kan fase diastolnya jadi cepat sekali. Ya, saat kita ngambil gambar sudah jantungnya udah keburu berdenyut lagi, ya. Jadi gambarnya patah-patah seperti ini, ya. Jadi itulah pentingnya kita memberikan beta blocker pada pasien supaya denyut jantungnya itu bisa lebih lambat. Dengan denyut jantungnya lebih lambat, maka fase diastolnya pun melambat. Dengan fase diastol melambat, kita punya kesempatan untuk ngambil gambarnya. Ya, kalau dia cepat, maka pada saat kita scan, dia sudah keburu kontraksi lagi jantungnya. Ya, jadi seperti itu. Makanya kita butuh beta blocker, ya, untuk mendapatkan gambar yang baik, ya, supaya kita bisa menilai jantungnya. Ya. Ya, nah, kalau seperti ini, kalau gambarnya baik, ya, denyut jantungnya bisa kita kendalikan di bawah di sekitar 60, maka kita bisa dapat gambar yang baik, ya. Sekalipun dulu kita punya 16 slice, ya, kita masih bisa dapat gambar yang baik, ya, karena kita bikin pada jantung yang rendah, ya. Ya. Lalu ini coronary heart disease, ya, jadi udah ngerti, ya, tentang bagaimana prinsip daripada CT kardiak, ya. Sekarang mengenai anatomi daripada koroner, ya, karena inilah yang utama yang akan kita evaluasi, ya. Seperti kita tahu, jantung itu ada di tengah, di antara dua paru, ya, di dalam mediastinum, ya. Nah, di dalam jantung itu, ya, itu ada pembuluh darah koroner, ya, pembuluh darah koroner, ya, seperti ini, ya, kita lihat, ya, yang merah itu, ya. Nah, pembuluh darah koroner itu, ya, memperdarahi otot jantungnya, ya, otot jantungnya. Dia jadi ada dalam jantung dan memberikan pendarahan pada otot jantungnya supaya otot jantungnya dapat makanan, bisa kontraksi, ya, seperti itu, ya. Nah, ya, nah, apa penyakit jantung koroner atau serangan jantung, ya, itu bila pembuluh darah koronernya itu yang tadi ini contohnya pada LAD mengalami sumbatan, ya. Kalau dia mengalami sumbatan, maka kan kesininya nggak dapat darah, ya. Akibat nggak dapat darah, maka akan mengalami kerusakan, ya, akan mengalami kerusakan, ya, nggak dapat darah, ya. Jadi kayak ibarat tangan kita, ya, diikat dengan tali kuat atau karet yang kuat, maka jari-jari kita bisa iskemik, ya. Ini juga sama, jantungnya juga begitu. Kalau kesumbat di bagian sini, maka bagian sini akan mengalami iskemik, ya, mengalami kerusakan, ya, infark, ya. Ya, ini prosesnya. Nah, lihat sini, ya. Prosesnya bagaimana bisa terjadinya sumbatan? Itu karena mula-mula ada lemak di sini, ya. LDL, ya, lemak masuk ke dalam, di bawah dari dinding pembuluh darah koroner, ya. Darah koroner masuk lemak, lalu makin banyak, ya, sampai di sini udah bikin penyempitan, aliran darah jadi terganggu, ya. Sampai satu saat dia bisa pecah. Ya, dia bisa pecah. Kalau dia bisa pecah, maka akan jadi gumpalan darah di sini, ya. Maka kalau jadi gumpalan darah akan kesumbat mendadak, ya, ya.
Jadi aterosklerosis itu ya bisa punya dua kondisi yang kronik dan kondisi yang akut. Ya, kondisi kronik itu karena tadi plaknya itu makin lama makin tebal terus ya, sampai membuat dia mengalami penyempitan sehingga aliran darahnya terganggu. Ya, orang ini jadi pembuluh darahnya nggak baik sehingga nggak bisa memberikan makan yang cukup untuk otot-otot jantungnya. Ya, sehingga kalau orangnya kayak kondisi kayak begini, mungkin gejalanya stable angina. Ya, stable angina tuh kalau dia jalan jauh dadanya nyeri begitu ya. Kalau dia lari pagi dadanya nyeri, istirahat dia sembuh lagi ya. Itu namanya stable angina. Ya, itu akibat adanya penyempitan di pembuluh darah koronernya ya. Atau kalau pada kaki jadi intermittent claudication ya, dia jalan jauh kakinya sakit karena kakinya nggak dapat aliran darah yang baik ya. Tapi dia istirahat dia sembuh lagi ya. Nah, itu kalau kondisi yang kronik ya, kondisi kronik ya. Nah, kalau tiba-tiba dia pecah, ya dia pecah lalu ruptur, ya dia akan membentuk gumpalan darah. Ya, kalau dia gumpalan darah, maka aliran darah tiba-tiba akan mendadak stop, gitu. Ya, si bagian distalnya nggak dapat aliran darah. Ya, nah kondisi seperti itu adalah kondisi akut. Ya, jadi kalau pada jantung bentuknya adalah suatu serangan jantung yang mendadak. Ya, seperti itu. Jadi kalau akut, kalau dia pecah, plaknya pecah, lalu ada gumpalan darah, jadinya serangan jantung ya. Tapi kalau dia masih belum pecah, masih kondisi biasa aja, kondisi kronik ya, maka jadinya stable angina ya. Ya. Nah, pada keadaan chronic condition ya, ini mungkin adalah yang paling banyak kita temuin ya. Jadi banyak orang yang datang check up ya, cepat capek atau cepat capek atau cepat lelah atau sesak napas, sering sesak napas, kita cek atau ya kita cek CT kardiaknya ya. Nah, kalau kita mau menjawab CT kardiak ya, ada dua hal yang paling penting ya. Pertama adalah plaknya. Ya, kita lihat plaknya. Lalu kedua, kita lihat efek plak itu terhadap lumen. Ya, tentu aja bentuknya adalah penyempitan atau enggak. Kalau iya, berapa beratnya? Ya, seperti ini. Nah, kalau plaknya itu ya macam-macam plak itu ada ada yang calcified, ada yang non calcified atau soft plak ya, itu lemak ya biasanya. Lalu mix itu campuran ya di sini ya. Nah, masing-masing lemak ini atau campurannya ya, kita lihat juga bagaimana efeknya terhadap lumen ya. Ada yang cuma nyempit ringan, ada yang sedang ya, ada juga yang berat ya. Gitu. Jadi dua hal, bagaimana plaknya, bagaimana lumennya ya, itu dua hal itu yang mesti kita laporkan ya. Nah, ini contoh gambaran yang calcified plak seperti ini ya. Yang campuran kayak begini ya, ada plak lemak, ada yang calcified ya. Yang ini yang non calcified ya, yang soft plak. Ini yang soft plak juga ulcerasi ya. Nah, untuk menilai itu tentu bisa berbagai cara ya. Ada yang dengan visualisasi aja, ada juga yang kita ukur. Ya, kalau visualisasi kita hanya melihat dari tabel, kita kira-kira gitu. Ini berapa derajatnya ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Kalau melihat menentukan stenosis, kita mesti lihat dari dua sisi ya. Dari ortogonal, dari longitudinalnya maupun kita bikin penampangnya ya ini. Jadi penampangnya itu aksial ya. Dua cara harus kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini longitudinal, ini aksialnya atau penampangnya. Kita lihat ini kan lumennya berapa ya. Kita lihat ini kan baik semuanya. Nah, kalau kayak gini udah ada plak ya, ada plak kan, plak lebih dominan calcified ya, kita lihat dampaknya. Ya, ternyata ringan ya. Ini juga mix plak ya. Kita lihat dampaknya ya. Ini ada mix plak juga, kita lihat dampaknya ya. Ini juga udah berat kalau ini ya, udah mulai berat. Ini sama sumbat ya. Jadi kita lihat bagaimana plaknya, bagaimana lumennya ya, bagaimana plaknya, berapa berat penyempitannya. Ya, itu poin penting dalam menjawab CCTA. Jadi itulah yang paling yang dikerjakan oleh radiolog ya. Dia pengen tahu berapa beratnya stenosis ya. Dia mau cari plaknya itu bikin berapa banyak stenosis ya. Nah, untuk mengukur itu bisa melalui mengukur dengan secara diameter maupun area. Tapi umumnya kita menggunakan diameter stenosis ya.
Ya, ini kalau dengan alat ya kita bisa ukur juga stenosis ya, bukan dengan visualisasi tapi kita ukur ya. Nah, kita selalu ukurnya proksimal daripada plaknya, di tempat plaknya lalu distalnya ya, lalu kita rata-rata kita bisa tahu berapa banyak stenosisnya di sini. Ya. Nah, derajat stenosis itu ada apa namanya? Ada beberapa ya. Ada yang recommended ini, ya ada juga yang opsional. Tapi yang pasti kita nggak boleh menjawab penyempitan dengan angka yang pasti. Ya nggak boleh jawabnya 53%, 54%, 73%, nggak boleh. Ya kita mesti dalam range, ya dalam range. Nggak boleh dalam angka yang fix gitu ya, mesti dalam range ya. Kalau kita bilang minimal itu kira-kira kurang dari 25%. Ya berdasarkan penghitungan yang tadi ya, mild 25 sampai 49 seperti itu seterusnya ya sampai dengan oklusi ya. Nah, gitu. Nah tentu kalau yang normal dan minimal itu dengan dengan eyeball atau dengan visual aja kita udah cukup ya, atau yang oklusi nggak usah diukur lagi, kita udah tahu ini pasti oklusi ya. Tapi kalau udah di daerah sini yang kita biasa kita ukur untuk konfirmasi berapa, takutnya kita salah ya mengukurnya ya, masuk yang posisi sini apa sini ya kita nggak tahu ya. Ya jadi poin pentingnya adalah kita harus menjawabnya dalam bentuk range ya, jawabnya dalam bentuk range, tidak dengan angka yang fix gitu ya, pasti ya. Nah, itu menentukan sekali tindakan dokter jantung ya. Kalau kita jawabnya kurang dari 50%, itu biasanya dikasih obat aja. Tapi kalau kita 50-70%, biasanya dokter jantung akan konfirmasi dengan treadmill atau dengan echo ya, dia akan lihat lagi. Tapi kalau udah kita bilang berat, ya, maka orang itu langsung di-cap. Ya, jadi itu berdampak sekali terhadap pasiennya. Ya, maka itu kalau daerah sini nih kita ragu-ragu kita ukur aja. Ya, takutnya nanti dia sebenarnya masuk ke sini, nggak tahunya apa kita kira di sini, nggak tahu dia masuk ke sini. Misalnya, ya, seperti itu ya. Jadi kita mesti hati-hati. Ya. Ya ini juga ya lihat dulu. Kalau dia tuh 50 sampai 70, tindakannya tentu dilihat dulu fungsinya ya. Misalnya dengan echo dulu, dengan treadmill atau dengan MRI ya. Kita lihat di sana ya. Nah, ya. Keunggulan CT scan dibandingkan CAT atau scintigraphy adalah dia bisa mendeteksi plak. Ya, kita lihat di sini tuh. Kalau ini kan lumennya masih baik, penampang lumennya, ya tentu dua-duanya nggak bisa nilai, ya CT tidak bisa nilai. Nah, kalau plaknya seperti ini, ya plaknya seperti ini, ya tentu koroner angiografi nggak bisa lihat, karena koroner itu kan hanya melihat lumennya, dia nggak ngelihat plaknya, ya. Sedangkan CT lumennya kan masih baik, masih sama dengan keadaan normal mungkin, ya. Tapi plak ada, ya plak ini kita bisa identifikasi, ya. Kita bisa identifikasi lemaknya, ya. Sedangkan kalau echo sama scintigraphy tentu lebih lambat lagi. Kalau dia nyempit baru kelihatan pada echo maupun scintigraphy ada daerah defect yang iskemik gitu, yang kurang perfusi, ya. Jadi memang CT itu punya keunggulan lebih cepat atau lebih dini mendeteksi adanya plak sebelum ada penyempitan. Ya, penyempitan yang belum ada, plaknya udah bisa kita deteksi dengan CT. Ya seperti tadi kan banyak ada yang plak kapur atau tuh CT-nya apa lumennya tuh masih baik. Ya, kalau di CAT tentu dia akan normal. Ya, CAT-nya akan hasilnya normal. Padahal orang itu mungkin ada plaknya yang tebal. Ya. Nah, ini ada yang namanya plak yang positive remodeling. Ya, positive remodeling seperti ini. Ya. Plaknya ini tumbuhnya keluar, bukan ke dalam lumen, ya dalam luar begini. Nah tuh, ini, ya. Nah plak-plak seperti ini tentu kalau dilakukan CAT akan normal hasilnya, ya karena kan lumennya masih baik. Dia kan hanya mewarnai lumen, ya lumen begitu hasil CAT-nya normal. Orangnya sering nyeri dada, tapi CAT-nya normal, ya. Ternyata setelah di CT ternyata dia ada ini. Ada apa namanya, ada plak yang positive remodeling atau nonjol keluar. Nah, selain daripada menilai plak tersebut ya, apa yang positive remodeling tadi ya, juga yang paling penting itu adalah kita harus melihat anomali koroner ya, karena sering orangnya tidak ada
plak, ya masih muda, ya, tapi serangan nyeri dada, ya nyeri dada. Ya kita tahu kan banyak atlet yang mengalami serangan jantung, ya. Padahal dia mungkin belum ada plaknya, ya. Itu dikarenakan ada beberapa pembuluh darah anomali koroner yang mengakibatkan yang mengakibatkan serangan jantung. Seperti ini ya, kita lihat ini. Ini kan LM-nya, mesti kan LM di sini. Ya, LM di sini. Dia LM-nya ada di kanan, ya. Akibatnya LM-nya itu kejepit di antara atrium ventricle kanan dan aorta, ya. Nah, kalau dia exercise tentunya bisa kegencet, maka aliran darah bisa stop. Begitu juga ini, kalau ini RCA-nya ada di kiri, ya, sehingga dia kalau ngalir ke sini, ya, kan jalan proksimalnya ke sini, ini aorta, ini ventricle kanan, kalau misalnya exercise dia kejepit, aliran bisa putus juga, begitu, ya. Nah, seperti itu, anomali itu juga kita mesti ingat, gitu, karena ada orang yang nyeri dada masih muda, kita mesti pikirkan seperti ini, ya. Jadi nggak hanya karena plak, tapi bisa juga karena anomali. Ya, beberapa anomali itu bisa bikin nyeri dada, bisa bikin suatu acute coronary syndrome. Ya, sekalipun orang itu belum ada plaknya, ya, bisa bikin chest pain. Ya, ya ini kalau pada keadaan akut, kadang-kadang emergensi juga suka minta untuk CT kardiak pada pasien-pasien yang akut chest pain, akut curiga serangan jantung, tetapi EKG-nya baik. EKG-nya baik atau troponinnya dia normal. Ya itu kan jadi ragu-ragu dokternya ini benar serangan jantung atau bukan gitu ya. Nah, untuk seperti itu kadang-kadang dilakukan CT, ya, lakukan CT. Kenapa bisa begitu? Bisa aja serangan jantung, tapi troponin sama EKG-nya belum naik karena memang mungkin fasenya belum sampai. Misalnya baru kelihatan mungkin 12 jam lagi baru kelihatan. Sekarang masih belum, itu bisa. Atau mungkin memang sumbatannya itu tidak maksimal, tidak sampai blok total, ya. Sehingga aliran darah masih bisa ada, masih memadai sehingga orang itu belum ada gangguan pada EKG maupun troponinnya, ya. Nah, selain daripada untuk deteksi sumbatannya, ya, juga kita lakukan kita lihat aorta dan juga arteri pulmonalisnya. Karena yang bikin nyeri dada nggak hanya serangan jantung, ya, seperti ini, ya, serangan jantung, ya, bisa juga karena diseksi, ya, diseksi aorta, bisa juga karena pulmonary emboli, ya. Ini hal-hal yang paling sering terjadi, ya, pada pasien, ya. Hati-hati ini, ya. Nah, ini juga, ya, kalau pada nyeri dada, ya, atau serangan jantung, kita juga mesti lihat. Kadang-kadang kita udah ketemukan adanya gambaran gangguan pada otot jantungnya, ya, seperti ini kita lihat, ya. Ini kalau pada akut miokard, pada serangan jantungnya akut, ya, otot jantungnya masih tebal, ya, tapi ada daerah yang kurang perfusi di sini, ya. Tapi kalau yang udah lama, ya, dia makin tipis, ya. Kalau subendokard, maka dia kenanya bagian dalam aja, hitamnya bagian dalam, dia tipis, tapi yang hitam, yang rusak, yang fibrosis hanya bagian dalam. Tapi kalau dia tuh sudah transmural atau seluruh dinding, maka jadinya seperti ini. Tipis banget, ya. Bahkan bisa menggelembung, ya, jadi aneurisma, ya. Ya, itu karena apa? Karena kalau serangan jantung itu dia kesumbat, maka dia akan mengganggu aliran, ya. Nah, yang paling ujung, yang paling rusak itu bagian dalam dari otot jantung. Ya, jadi kalau dia kena sumbatan, maka kalau kita iris jantungnya, maka yang rusak bagian dalamnya dulu, yang namanya endokard. Ya, lama-lama seluruh dinding kena. Lalu habis itu seluruh dindingnya total semuanya. Ya, jadi pertama kali yang kena, yang paling awal, paling ringan itu kena bagian dalamnya. Ya, karena ini adalah bagian distalnya. Ya, ibarat kalau kita paha kita dijepit, ya, tentu yang akan mengalami sakit atau mengalami iskemi tentu jempol kita, jari-jari kita, bukannya lutut kita, gitu, ya. Ini begitu juga, ya, kalau dia kesumbat, ya, maka yang akan rusak adalah bagian ujungnya dulu. Ujungnya adalah bagian dalam daripada otot jantung, ya, seperti ini. Nah, lama-lama dia akan naik ke atas, ya. Misalnya kalau pada paha kita kejepit, maka yang akan mula-mula di jari, lama-lama ke engkel dulu yang akan mengalami kerusakan, ya. Begitu juga di jantung, bagian dalam dulu, baru ke arah bagian luar, ya.
ya. Ini kalau akut, ya ototnya masih utuh, ya, tapi udah ada kerusakan, ya. Kalau kronik, ya dia udah mulai menipis seperti ini. Ya. Nah, hati-hati juga ya pada saat kita melakukan CT scan, ya perhatikan juga daerah atrium kanan, ventricle kiri, ya. Kadang-kadang ada trombus, ya, ada trombus seperti ini, ya. Kita mesti hati-hati, ya. Kita mesti laporkan karena itu suatu yang kritikal, ya. Tuh, ya. Suatu yang kritikal, ya, harus kita laporkan, ya. Juga yang ada kalau ada trombus di auricle, ya. Di auricle begini, ya, mesti hati-hati, ya. Karena ini bahaya, bisa nyebar kemana-mana, ya, bisa emboli kemana-mana, ya. Ya. Atau karena apa? Karena mengalami infak, ya, kadang-kadang ototnya mengalami kerusakan, akhirnya jadi bocor. Ya, ini VSD. Tapi VSD-nya akibat ruptur septum, akibat infak. Dia jadi ada infak, lalu ruptur septum, dia masuk ke situ, ya. Ya, PSD-nya komplikasi daripada infak, ya. Itu hal yang mesti kita lihat. Selain daripada itu, kita juga mesti lihat hal lain, ya. Seperti ada akut perikarditis, ya. Kita mesti laporkan karena ini jangan-jangan yang bikin nyeri dada ini kan. Atau malah ada pneumoperikardium seperti ini, ya. Kita kira serangan jantung atau pneumoperikardium, ya. Itu hal yang kita mesti hati-hati, ya. Nah, prinsipnya ya kalau kita mau bikin cardiac CT yang baik, ya, kita harus turunkan denyut jantungnya, ya. Denyut jantungnya kita turunkan kalau sedapat mungkin di bawah 70, ya. Kalau bisa di bawah 60 mungkin lebih baik lagi, ya. Tapi jangan kerendahan, ya. Nanti pasiennya pingsan lagi, ya. Kita di bawah 70 lah, di bawah 65 lah kalau bisa. Nah, kalau denyut jantungnya di bawah 70, bila kita dapat gambarnya, maka kita ambil fase diastol, ya. Fase diastol kita 65 sampai 80%, ya. Kalau di atas 70 berarti dia kan cepat, ya, cepat. Kita ambil sistol untuk rekonstruksinya antara 35 sampai 45, ya. Kalau kita sendiri di Siloam biasanya buatnya hanya fase base diastol dan fase base sistol aja, ya, supaya supaya kita jangan terlalu banyak menyimpan gambar, ya, karena PEX-nya bentar lagi juga penuh kalau kita bikin gambar banyak-banyak, ya. Kalau kita bikin, kadang-kadang ada yang bikin sampai 10, 20, 30, terus sampai 80%, ya. Akibatnya kan datanya jadi banyak, ya, PEX-nya cepat penuh, ya, kalau kayak begitu. Jadi bikinlah yang cukupnya aja, bikin biasanya sistolik yang terbaik atau bikin diastolik yang terbaik, selalu kirim juga bagian yang sistolik terbaik. Dua itu udah cukup memadai untuk masuk PEX, ya, nggak usah semuanya dimasukin ke PEX, ya, langsung penuh, itu servernya langsung cepat penuh kalau CT scan-nya diisi sama data-data, padahal mungkin data yang sekitar 50%, 60% tuh mungkin nggak ada manfaatnya, nggak akan digunakan juga, nggak akan dievaluasi juga, ya. Biasanya yang kita gunakan juga sekitar itu, ya, antara 65-80 atau 35-45. Dua itu aja cukup masuk ke PEX, nggak usah semuanya, ya. Lalu setelah kita dapat gambar yang baik, evaluasinya pakai 3 dimensi, ya. Cek artefaknya, ya. Nah, ini kita lihat 3 dimensi. Ya, dengan lihat 3 dimensi ini enaknya kita bisa lihat langsung, ya. Ini ada anomali nggak? Ya, kita anomali nggak? Oh, nggak ada anomali. Kedua, kita bisa deteksi penyempitannya di mana aja. Ya, oh, ini ada penyempitan. Nah, kalau penyempitan sini baru kita lanjutin lagi evaluasi. Apakah betul penyempitan atau artefak atau apa gitu. Ya, kita lihat lagi. Ya, takutnya salah fase atau gimana, ya, kalau kita ketemu. Jadi lihat 3D, scroll juga MPR-nya, ya, seperti ini. Kalau mau lihat deteksinya biasanya pakai 3D sama MPR. Lalu kita evaluasi, ada nggak gambar yang artefak gara-gara dia buang napas, ya. Hati-hati, terutama pasien-pasien yang tua kadang-kadang suka menimbulkan begini, ya, buang napas. Jadi pada saat scan patah-patah, ya, tentu pembuluhnya akan patah-patah lagi, ya. Atau ada aritmi, atau mungkin kita salah fase, maka gambarnya akan terputus. Biarpun orang itu tahan napas dengan baik, ya. Seperti gini-gini kita evaluasi dengan koronal, dengan sagital, juga dengan 3D-nya. Ya, kita bisa lihat semuanya, ya, sebelum kita nilai penyempitannya. Nah, yang penting juga adalah windowing, ya, windowingnya, manage window-nya yang benar, yang tepat, supaya kita bisa nilai dengan baik, ya.
Kalau dia tuh kelihatannya akibat soft plug ya, gunakan windownya WWL-nya 650 sampai 700 ya. Ya dengan WL-nya 250 gitu ya. Tapi kalau dia tuh ada banyak kalsifikasi ya, biasanya kita pakai kernel yang tinggi atau yang high resolution ya. Lalu kita gunakan WW-nya 1500, WL-nya sekitar 350 seperti ini. Ya, kita gunakannya untuk melihat lumennya, karena tentu kalau kita salah lumen, salah windowing, maka kita akan mendiagnosisnya secara berlebihan. Ya, lihat ini. Kalau windownya salah, sepertinya udah tertutup banget ini lumennya di sini, ya. Tapi kalau kita windowingnya benar, ya 1500, 350, ya, bahkan kadang-kadang sampai 2000, ini 600 ya. Ya, ini kita bisa lihat masih kelihatan lumen di sininya, ya. Itunya. Ternyata dia nggak stenosis, ya. Kalau ini kayaknya kayak stenosis, ini ternyata nggak stenosis, ya. Dan memang di scan, di CAT dia nggak penyempitan, ya. Ya, nah kalau untuk stent, ya kita mesti gunakan high kernel, ya. Kalau nggak bisa ngelihat dalamnya, karena ini kan logam, ya, logam. Kita rekonstruksi juga thin slice tipis. Kan biasanya rata-rata kita ngambil 0,75 ya. Kalau di stent kita biasa pakai 0,6 ya. Nah, WW-nya itu sampai 2000. WL itu sampai 600 ya, supaya bisa kelihatan ya. Ini contoh stentnya masih baik kayak begini ya. Contoh stentnya masih baik ya, tapi ini kalau yang udah blok seperti ini. Tuh. Ya. Seperti ini. Ya. Nah, kalau kita ketemu stenosis ya, harus lihat di fase lain. Jangan-jangan kita salah, ya, fase lain, ya. Misalnya tadi kita ketemunya di sistol, ya, kita lihat lagi di diastol. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita ketemu di diastol, coba kita lihat lagi di sistol. Apa benar stenosis atau enggak, begitu, ya. Karena kita di sini, karena kita di Siloam biasanya menggunakan base diastol dan base sistol, jadi kita biasanya ngelihatnya di dua itu aja, ya, base sistol dan base diastol aja, ya, untuk meyakinkan stenosisnya betul-betul stenosis, gitu, ya. Lalu yang kedua juga kalau ada stenosis kita lihat ada plaknya nggak, ya. Kalau nggak ada plaknya kita mesti curiga itu artefak, ya. Kita mesti lihat ada plaknya. Ya, stenosis mesti ada plaknya biasanya. Kalau nggak ada plak bisa kelainan bawaan, ya bisa aja kan. Jadi ada yang menggembung mengecil gitu kayak pada Kawasaki, ya. Itu bukan stenosis, ya, tapi sebenarnya karena ada ektasi di tempat lainnya. Jadi kesannya kayak stenosis, ya. Tapi kalau ada kalau betul-betul pure penyempitan, kita mesti lihat adanya plak, ya. Lalu kalau kita untuk mengukur stenosis, kita mesti dua ortogonal. Jangan satu aja, jangan melihatnya pada satu view, jangan longitudinal aja. Kita mesti lihat juga aksialnya, ya. Selain juga mesti bandingin sebelum dan sesudah penyempitan itu, ya. Dan yang kita ukur lumen ke lumen, bukan di dinding, ya, bukan dinding yang kita ukur, tapi lumennya yang kita ukur, ya, untuk mengukur stenosis, ya. Nah, ini ya, lihat ini. Mungkin di sistolnya, di diastolnya kayak penyempitan, kayak blok begini, ya. Tapi pada saat kita bikin pada sistol, dia ternyata bagus, begitu. Ya, ini contohnya, ya. Hati-hati, makanya jangan satu fase. Kalau kayak begini, lihat di fase lain, ya. Begitu juga begini, ya, tuh, lihat itu. Kita lihat, wah, ini penyempitan berat ini, ya. Setelah kita lihat di fase lain, ternyata enggak, ya. Dia nggak penyempitan, memang artefak terputus, ya. Terputusnya juga terputus, ya. Tapi ternyata kan kita lihat sini diameternya nggak sekecil itu, ya. Dan setelah di CAT ternyata memang betul nggak ada apa-apa, ya. Ya. Lalu juga lihatnya mesti ortogonal, jangan cuma lihat di satu fase, ya. Jangan dilihat hanya di sini, ngukurnya di sini, jangan, ya. Kita mesti kalau ngukur sudah jelas pakai aksial, tapi ngelihatnya harus dua ortogonal, lihat longitudinal, lihat aksialnya, ya. Seperti ini, ya. Ya, lihat nih kalau misalnya kita lihat dari satu aja kayaknya kan nyumbat total. Wah, ini total, sumbat total. Katanya pas dilihat dari samping enggak, ya. Enggak, kan cuma di bawah aja. Di sininya enggak apa-apa, ya. Nah, satu lagi adalah mungkin kalau ada permintaannya untuk evaluasi bypass, ya. Hati-hati jangan jangan salah planning. Kalau planning salah ya mesti diulang, ya, karena kan kita rutinnya bikinnya begini kan untuk CT kardiak biasa kan, ya. Tapi kalau untuk pasien CABG melihat kondisi pasca CABG evaluasi, kita bikinnya tinggi, ya, sampai sini, ya, sampai sini. Tuh, ya. Tentu kontrasnya lebih banyak. Kontras lebih banyak, scan-nya juga lebih lama, ya. Scan-nya lebih lama, ya. Nah,
biasanya kita lakukan dari bawah ke atas. Kan kalau biasanya kalau untuk jantung kan dari atas ke bawah. Tapi kalau untuk bypass, kami bikinnya dari bawah ke atas. Ya, karena kalau kita scan dari atas, tentu di sini masih banyak kontras. Ya, kontras jadi banyak berbendar, banyak gangguan. Kalau kita bikin dari bawah kan enggak. Ya, ini masih masuk di sini. Kita jalan dari bawah sampai di atas udah mulai pudar gitu ya di sini. Ya, ya ini jadinya gambarnya seperti ini. Ya, contohnya penyempitan seperti ini. Ya, blok total. Ya, ini bagus semuanya. Ya, ini penyempitan. Ya, ini apa? Ininya bagus. Dia punya apa? Graf bagus. Ya, ini juga graf yang baik, tapi yang ini sumbatan. Ya. Ya, jadi hal penting pada CCTA ya, yang pertama tuh heart rate-nya harus dibikin rendah, ya, mesti kasih beta blocker, ya, supaya tidak bikin supaya kita bisa menilai dengan baik. Kedua, kita mesti tahu proses aterosklerosis, ya, di mana aterosklerosis itu punya dua fase, ya, dua fase, dua dimensi, ya, dimensi yang akut atau dimensi yang kronik, ya, jadi bisa saja yang banyak ke kita itu adalah yang kronik. Ya, sedangkan akut adalah kejadian di emergensi, ya, di mana ada ruptur plak, lalu dia kesumbat secara mendadak, mungkin kadang-kadang bisa total, ya. Nah, untuk reporting selalu lihat reporting selalu lihat selalu lihat plak dan bagaimana penjempitannya, ya, plak dan bagaimana penjempitannya, ya. Lalu mesti kenalin vulnerable plak, ya, plak-plak yang positive remodeling tapi sebenarnya gampang pecah, ya. Lalu juga mesti tahu beberapa anomali yang signifikan, ya, yang bisa bikin serangan jantung anomali tersebut, ya. Lalu juga kalau pasien dengan nyeri dada yang hebat, ya, selalu jangan hanya mengevaluasi koronernya, ya. Bisa juga dia karena aorta, bisa juga karena trunkus pulmonal, bisa juga karena kelainan pada perikardium dan sebagainya. Ya, kita mesti evaluasi secara menyeluruh. Takutnya bukan karena aterosklerosis saja, bukan karena arteri koroneri aja. Lalu juga kualitinya kita nilai, quality itu kita selalu lihat di awal setelah jadinya scan, setelah scan selesai, kita lihat, ya, terutama dengan 3 dimensi, ya, dan juga dengan MPR, ya, kita lihat dua itu. Ya, lalu windowing penting, ya. Jadi kalau kita menghadapi plak yang soft plak, ya, untuk menilai yang lebih baik kita pakai WWL yang nggak terlalu tinggi, ya. Tapi kalau sudah calcified atau stent, ada stent, kita mesti gunakan WWL yang tinggi, ya, WW-nya tinggi, WL-nya juga tinggi, ya. Kalau kita ketemu stenosis, selalu cari plaknya, ada plaknya atau enggak, ya. Lalu lihatnya harus 2 fase, ya, sistolik dan diastolik, lihat ada plak atau enggak, lalu mengukurnya harus dari 2 view, longitudinal dan aksial, ya. Juga kalau CABG jangan lupa jangan sampai salah bikinnya, ya, karena nanti kepotong nggak bisa dinilai, ya. Itu mesti sampai apertura torasis, ya. Ya, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, ya. Terima kasih.